Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 17 Maret 2022 dalam rangka Minggu Prapaskah. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan dan disapa oleh kebenaran firman-Nya. Sambil sebuah pujian akan menuntun kita di dalam perenungan firman Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak ada duanya di dalam kehidupan kami. Kemanakah kami mencari dan menemukan kasih yang sama seperti kasih-Mu ya Tuhan? Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kami menemukan kasih yang sejati. Kami dipenuhi dan kami dipuaskan oleh Allah yang penuh kasih itu. Ya Tuhan, saat ini kami rindu, kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat hidup setia sampai akhir hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Keluarga damai, tema perenungan kita pada hari ini adalah kaya dalam Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Wahyu 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, setiap kita mungkin saat ini menghadapi tantangan yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Tantangan kehidupan yang seringkali membuat kita semakin kuat, semakin teguh, semakin tegar. Namun Bapak Ibu Saudara, jika tantangan itu datang bertubi-tubi, seringkali kita merasa lelah, merasa capek, hampa, frustrasi, dan merasa tidak sanggup untuk menjalani kehidupan. Bahkan beberapa orang yang mengalami pergumulan berat memilih untuk mengakhiri hidup karena dirasa tidak ada jalan keluar. Kehidupan yang berat akan semakin hampa ketika tidak ada harapan. Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang juga dirasakan oleh jemaat di Smyrna. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang merasakan tantangan yang bertubi-tubi dari segala arah. Mereka adalah jemaat yang miskin. Bukan hanya gerejanya, tetapi semua anggota jemaat berada dalam kemiskinan. Kondisi ini sebenarnya kontras dengan keadaan kota Smyrna yang sangat indah dan rata-rata masyarakat Smyrna adalah orang kaya. Jemaat hidup di tengah-tengah orang kaya, atau dapat dikatakan jemaat Smyrna adalah jemaat yang miskin di tengah-tengah kota yang kaya. Kemiskinan yang mereka hadapi adalah kemiskinan yang tidak mempunyai apa-apa lagi dalam kehidupan mereka. Sedangkan kemiskinan dianggap buruk atau memalukan. Mengapa Bapak Ibu Saudara mereka miskin dan melarat? Karena mereka memilih untuk tidak kompromi dengan dosa. Mereka harus mengakui kaisar sebagai Tuhan kalau mereka mau hidup dengan aman, tentram, dan tidak menderita. Mereka dihambat di dalam pekerjaan, bahkan dipecat karena iman mereka sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, setiap orang Kristen pada waktu itu mendapat perlakuan yang tidak adil dan dikucilkan oleh komunitas. Mereka bahkan menjadi bahan tertawaan orang kafir dan menjadi mangsa bagi binatang buas. Inilah yang membuat jemaat Smyrna hidup dalam kemiskinan dan penderitaan yang sangat hebat. Sudah miskin, tertekan pula oleh fitnahan bahkan siksaan. Seandainya jemaat Smyrna hanya bergantung pada berkat duniawi, buat apa mereka rela mengalami hal itu semua? Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidaklah demikian. Justru lewat segala penderitaan yang mereka hadapi, ternyata mereka bisa membuktikan iman mereka untuk kemudian mendapat pujian daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Pujian dari Tuhan, bukankah itu adalah hal yang indah di dalam kehidupan mereka? Meski miskin materi, tetapi Tuhan mengatakan bahwa mereka kaya di dalam iman. Begitu kata Tuhan Yesus. Mungkin sulit bagi jemaat Smyrna untuk mereka menikmati kehidupan yang nyaman, makanan yang enak setiap hari. Tetapi ternyata mereka menjadi tegar dalam ketaatan mereka kepada Sang Roti Hidup itu. Di mata dunia mereka mungkin miskin, tetapi tidak demikian di mata Tuhan. Bahkan mereka tetap setia dengan iman mereka meskipun harus menderita. Apa yang terjadi pada jemaat Smyrna ini berbanding terbalik dengan jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia dikatakan kaya secara materi, tetapi di mata Tuhan mereka sesungguhnya terlihat miskin. Karena engkau berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa." Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Laodikia. Kekayaan ternyata membutakan mata mereka, sehingga mereka tidaklah sungguh-sungguh di dalam ketaatan mereka kepada Tuhan. Tuhan memandangnya sebagai suam-suam kuku, tidak dingin atau panas. Dan sikap itu membuahkan teguran keras. Sikap jemaat Smyrna tidaklah demikian. Meski dalam penderitaan menghadapi ketidakadilan, kemiskinan, fitnahan, tekanan, dan siksaan sekalipun, mereka mampu terus taat dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Di tengah tantangan hidup jemaat Smyrna, mereka dapat membuktikan bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kehidupan jemaat di Smyrna
yang walaupun menghadapi tantangan dari segala arah, mereka tetap memandang kepada Kristus yang memberikan mereka sukacita, damai sejahtera, kekuatan di tengah tantangan kehidupan mereka. Mereka yang miskin secara material, tetapi secara rohani mereka dipuaskan hanya di dalam Kristus. Mereka miskin, tetapi mereka kaya, karena hidup mereka terus diisi, terus dipuaskan oleh Kristus, dan itu lebih dari cukup. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah tantangan kehidupan kita yang datang dari segala arah, kita tetap memiliki mata iman yang terus memandang kepada Kristus. Asal ada Tuhan, itu cukup. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kalau hari ini kami datang dengan segala pergumulan dan tantangan hidup yang kami hadapi, seringkali kami merasa lelah dan capek dengan kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa bersama dengan Tuhan itu sudah cukup. Bahwa ketika kami memandang kepada Tuhan, kami mampu untuk menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu setiap hari dipuaskan, dipenuhi dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga kami diberikan kekuatan, diberikan sukacita dan damai sejahtera dalam menghadapi apapun tantangan hidup kami. Dan kami tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.